يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun kalian berada, semoga tetap selalu dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dalam YouTube channel Saung Pak RW dan masih bersama saya sebagai host Irfan yang akan menemani bincang-bincang bersama Pak RW pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa dulu Pak RW. Halo Pak RW, gimana, apa kabar nih? Ya baik, alhamdulillah. Mantap Pak RW. Gimana rumah nih, hujan apa enggak nih? Rumah saya hujan nih Pak RW. Sudah berhenti, sudah reda. Sudah reda. Oke, ini Pak RW Ya. dari dua video pertama yang kita upload ke YouTube ini responnya lumayan bagus nih Pak RW. Alhamdulillah Ya. responnya ada dari viewers dan subscriber ya lumayan lah ya Pak RW. Gimana nih tanggapannya nih Pak RW? Ada yang tanya emang, ada yang request. Belum sih, ya insya Allah ada lah ntar. Cuman maksudnya viewersnya juga udah cukup bagus gitu. Takutnya ini Pak RW nanti ada yang pengen jadi warga penduduk kita nih. Kan tanah kita nih terbatas nih, kampung kita nih, perumahan kita nih. Gimana nih Pak RW? Ya ekspansi lagi kali. Oke Pak RW, Ya, pada kesempatan kali ini nih, di video kali ini kita akan bahas apa nih Pak RW? ya Irfan punya masalah apa sekarang nih? Oh gitu. Ada yang mau ditanyain nggak gitu ya? Iya. Gini Pak RW, saya ada pertanyaan mengenai Nabi Adam yang selama ini kita ketahui kan, yang selama ini pandangan umum diajarkan itu Nabi Adam itu kan dia terusir gitu dari surga karena memakan buah kholdi, diusir, terus jadilah di bumi ini gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar gitu Nabi Adam itu diusir? Seakan-akan kehadiran kita ini tidak diinginkan gitu. Seakan-akan kehadiran manusia ini adalah perbuatan dosa, hukuman gitu dari kesalahannya Adam gitu. Nah, itu yang pertama itu. Kalau nggak diusir berarti kita juga di surga dulu ya. Ya, itu mungkin nanti bisa dijelaskan. Lalu surganya Adam ini sebenarnya surga yang seperti apa gitu Pak RW? Apakah surga yang sama seperti dijanjikan di akhirat kelak, atau surga yang berbeda, atau kehidupan di dimensi apa gitu tapi rasanya seperti surga gitu. Ya. Kepada Pak RW nih, waktu dan tempat saya persilakan lah Pak RW, monggo. Sulit juga pertanyaan kamu nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa jumpa lagi Mas Irfan yang saya hormati serta para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia. Seperti sudah dikasih beberapa pertanyaan pendahuluan oleh Mas Irfan tadi, kita ingin bicarakan soal Nabi Adam ya. Yang selama ini kita dengar barangkali kita sudah maklum lah ya, sudah paham apa yang sudah diceritakan selama ini yang beredar di masyarakat mengenai Nabi Adam. Tapi dari cerita-cerita itu mungkin sebagai perbandingan boleh juga lah teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian membandingkan lah antara cerita yang diungkapkan oleh ayat Al-Quran maupun cerita-cerita yang diungkapkan oleh Old Testament ya, kitab perjanjian lama atau dulu menyebutnya Injil, sekarang dimodifikasi menjadi Old Testament, kitab perjanjian lama. Nah, banyak cerita-cerita yang kita tangkap, yang kita dengar selama ini itu sebagian besar hampir sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh kitab perjanjian lama itu. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran mengungkapnya kan gitu ya. Nah,
kalau kita mau bicara soal cerita Nabi Adam, mungkin ada yang cukup lumayan lengkap itu di surat Al-Baqarah, namun juga banyak di surat-surat yang lain. Tapi mungkin biar fokus lah ya, kita membatasi dari diri untuk kita bicarakan yang di surat Al-Baqarah dulu ya. Mungkin nanti lain kesempatan kita bicara di surat-surat yang lain. Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 30 ya. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di ayat itu Allah menyampaikan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ini sesungguhnya saya ja'ilun. Jadi kalau kita mengutip atau kita mengusut dari sisi bahasa Arabnya, ini itu ada huruf inna ditambahkan ya, ya-nya menjadi isim inna. Kemudian ja'ilun menjadi khobar inna. Nah, kemudian ja'ilun itu bentuknya isim fa'il. Tapi karena dilanjutkan kalimatnya ja'ilun fil ardi khalifatan. Fil ardi itu jar majrur sebagai keterangan. Kemudian khalifatan itu khalifah ya, itu menjadi maf'ul. Nah, kalau khalifah itu menjadi maf'ul, ja'ilunnya isim fa'il yang berkedudukan sebagai fi'il, sebagai kata kerja ya. Nah, Allah menyatakan sesungguhnya aku adalah ja'ilun fil ardi khalifatan. Aku adalah pembuat. Berarti kalau aku adalah pembuat, berarti yang membuat. Aku adalah yang membuat khalifah fil ard. Khalifah di muka bumi. Jadi cerita Nabi Adam itu diawali dengan pernyataan bahwa khalifah atau Nabi Adam yang nantinya akan diangkat menjadi khalifah itu diciptakan di bumi. Gitu ya, sudah disebutkan di awal bahwa Nabi Adam diciptakan di bumi atau khalifah diciptakan di bumi. Kalau nanti bicaranya sorga, apakah sorganya di mana, di langit apa di bumi, ya nanti akan kita lanjutkan ceritanya. Tapi yang jelas ini sudah ada pernyataan dari awal fil ardi, di muka bumi. Kemudian ada sanggahan dari para malaikat itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Apakah Anda akan membuat di muka bumi itu orang yang suka merusak ya, orang yang suka atau kelompok yang suka bertumpah darah, sedangkan kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ayat berikutnya, ayat 31. Proses selanjutnya adalah wa'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Mengajarkan apa? Al-asma'a. Nah, gitu. Al-asma'a diterjemahkan menjadi nama-nama. Ya. Nah, pada cerita sebelumnya pernah kita bahas bahwa Nabi Adam ini sedang dipersiapkan menjadi khalifah. Maka ketika dia nantinya akan diangkat menjadi khalifah, dia perlu dipersiapkan. Dipersiapkannya dengan apa? Tentu dengan bekal ilmu kekhalifahan, ilmu kepemimpinan, kan gitu. Nah, kalau misalnya al-asma'a itu bentuknya jamak ya, dari kata ismun. Ismun itu artinya nama, jamaknya al-asma'a. Nah, kalau ismun itu satu nama, kalau asma'a nama-nama, kullaha semuanya.
Nah, kalau Nabi Adam akan dipersiapkan menjadi khalifah, tentu yang diajarkan bukan hanya sekedar nama, kan gitu. Misalnya ini diajarkan, Adam ini namanya handphone, ini namanya misalnya buku, ini namanya pohon duren misalnya dan seterusnya. Tentu karena yang ingin dipersiapkan ini adalah calon khalifah, maka bukan sekedar namanya, tapi bagaimana menggunakannya. Artinya kalau misalnya dulu misalnya ada handphone ya, ini namanya handphone. Nah, tentu bukan hanya sekedar diperkenalkan namanya, tapi juga diajarkan bagaimana cara menggunakannya. Dan tentunya adalah ketika dia dipersiapkan sebagai khalifah, maka tentu dikasih bekal ilmu tentang kekhalifahan, tentang kepemimpinan. Ya kayak misalnya ada seorang yang nantinya akan dipromosikan katakanlah pada jabatan tertentu, maka sebelum itu dia sudah punya bekal, tentunya kan begitu. Jadi Nabi Adam itu diberi bekal, tentu bukan sekedar nama, tapi nama dan segala macam yang terkait dengan itu, artinya fungsi-fungsinya. Ya tentu kalau sebagai khalifah dia juga mungkin mengerti tentang bagaimana memimpin masyarakat, bagaimana mungkin ngelola ekonomi, ngelola politik, ngelola sosial, budaya dan sebagainya. Tentu bekal-bekal itu sudah diberikan. Tapi barangkali kalau lebih spesifik, mungkin lebih khusus ya barangkali yang penting kalau seorang pemimpin itu ya mungkin secara global lah ya, dia ngerti lah apa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan posisi jabatannya dia. Diajarkan semuanya. Kemudian summa arodokum alal malaikat ya. Kemudian setelah diajarkan Nabi Adam menguasai ilmunya al-asma' itu, maka Nabi Adam menyajikan mempresentasikanlah katakanlah kalau bahasa sekarang itu ya. Jadi Nabi Adam ini mempresentasikan ilmunya di hadapan para malaikat. Kemudian faqala ambiuni bi asma'iha ulain kuntum shodiqin. Allah nyatakan coba kalau tadi ente komplain kan gitu ya. Kalau tadi komplain dengan rencana penunjukan khalifah fil ard, sekarang coba malaikat silahkan menyajikan presentasinya kan gitu. Ternyata para malaikat di ayat berikutnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ternyata saya tidak menguasai apa-apa nih kan gitu dibanding dengan apa yang telah ilmu yang telah diajarkan. Kemudian qala ya Adam ambi hum bi asma'ihim. Hai Adam, silahkan presentasikan asma'ihim, al-asma yang telah diajarkan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian Nabi Adam mempresentasikan, menguraikan, menjelaskan konsep al-asma'a yang sudah diajarkan di atas. Kemudian qala alam aqulakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tuduna wa ma kuntum taktumun. Allah dengan ilmunya ini lebih mengetahui segala sesuatu yang ghaibas samawati, yang baik yang nyata maupun yang tersembunyi, ya, yang gaib maupun yang nyata, baik yang ada di semesta angkasa maupun di muka bumi. Ayat berikutnya setelah Nabi Adam ini mempresentasikan konsep al-asma'nya, konsep kekhalifahannya di hadapan para malaikat, kemudian Allah memberitakan kepada para malaikat, wais qulil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Setelah Nabi Adam ini calon khalifah ini mempresentasikan al-asma'nya, konsep-konsep menata kehidupannya, kemudian kata Allah kepada para malaikat itu, hai malaikat, tadi Anda yang sudah pada komplain ini,
silahkan dukunglah ini. Usjudu itu bukan berarti sujud dalam arti menyembah ya, tapi silahkan dukung ini program kerjanya Nabi Adam. Program kerjanya si Adam ini dukung nih, kan gitu. Maka mereka fasajadu, maka mereka mendukung nih program kerja yang sudah diungkapkan oleh Khalifah Nabi Adam. Illa iblis. Iblis tidak mau terlibat. Iblis tidak mau mendukung program kerjanya Nabi Adam. Program kerja yang sudah diuraikan oleh Nabi Adam dalam konsep al-asma'a. Kemudian aba wastakbaro. Iblis, dia itu merasa dia itu sombong lah kan gitu ya. Karena dia merasa lebih hebat kan gitu dari Nabi Adam. Wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Si iblis itu yang membangkang itu tergolong dalam kelompok golongan orang-orang yang kafir. Artinya di sini ada dua kelompok umat ya, ada dua kelompok makhluk. Yang satu kelompok-kelompok yang mendukung program kerja Nabi Adam itu adalah kelompok malaikat. Kemudian kelompok lain yang tidak mau mendukung program kerja Nabi Adam itu kelompok al-kafirin. Dia adalah kelompok iblis kan gitu ya. Nah, perkara nanti wujudnya apa, wujudnya siapa dan seterusnya ya belum diuraikan. Yang pasti sudah dijelaskan dulu nih golongannya, kelompoknya. Satu kelompok malaikat yang fasajadu, yang mendukung program kerja Nabi Adam dalam al-asma'a. Yang satu lagi kelompok yang tidak mau fasajadu, tidak mau mendukung program kerja Nabi Adam. Selanjutnya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata. Ya Adam, kata Allah, uskun itu tenanglah. Uskun itu berdiam dirilah anta, berdiam dirilah kamu. Jadi setelah Nabi Adam menguraikan konsepnya, program kerjanya, kemudian didukung oleh para malaikat, tentunya Nabi Adam beserta para malaikat ini membangun atau mewujudkan program kerja al-asma'a gitu ya. Maka Nabi Adam diperintahkan untuk uskun anta wa zaujukal jannata. Nah, di sini ada istilah zaujuka dan ada istilah jannata ya, jannah. Zaujuka. Nah, kalau selama ini kita memahami zaujuka itu adalah pasangan dalam arti istri. Makanya adalah cerita istri Nabi Adam. Siapa istri Nabi Adam? Istri Nabi Adam adalah Siti Hawa. Nah, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ini sebagai perbandingan saja, barangkali nanti kita tinggal mengkaji lagi. Istilah Siti Hawa itu Al-Quran tidak pernah menyebut, ya, tidak pernah menyebut nama Hawa maupun Siti Hawa sebagai nama pasangan Nabi Adam. Jadi kalau selama ini nama Hawa itu beredar, itu adalah nama lain dari Eva. Kalau di Old Testament itu disebutkan namanya Eva, namanya Hawa kan gitu ya. Nah, jadi kalau selama ini kita bercerita soal kisah Nabi Adam yang punya istri Siti Hawa, maka sumber rujukannya adalah Old Testament, kita perjanjian lama ya. Itu ada dalam kitab Kejadian. Silakan nanti dibaca kitab Kejadian yang bercerita soal Nabi Adam. Dan itu rujukannya, sumbernya adalah kitab Kejadian, bukan dari Quran. Quran tidak pernah menyebutkan nama Hawa. Silakan saja nanti. Selama ini saya baca Quran belum pernah menyebut, belum pernah ketemu dengan sebutan nama Hawa. Nah, ada istilahnya zaujuka. Zaujuka itu zaujun dan ka ya. Jadi dia menjadi idhofah, menjadi kata majemuk. Jadi zaujun itu pasangan. Zaujuka itu pasanganmu kan gitu. Nah, sekarang ini kalau disebutkan uskun anta wa zaujukal jannata.
eh, hidup tenanglah kalian, silakan membangun kehidupan yang tenang bersama anta wa zaujuka, kamu dan pasanganmu. Nah, sekarang istilah pasangan itu silahkan kita mau menyimpulkan apa ya. Kalau Adam ini sebagai suami, maka pasangannya istri. Tapi kalau Adam ini sebagai khalifah, kan di ayat di atas kan disebutkan Adam ini jadi khalifah kan gitu. Tentu khalifah itu pemimpin, ya. Kalau pemimpin pasangannya apa kan gitu. Pasangannya adalah yang dipimpin. Kalau hadis yang sudah populer, kulukum ro'in, ya. Kalian semua adalah ro'in. Kalian semua adalah pemimpin. Dan siapa pasangannya? Pasangannya adalah ro'iyah. Ro'iyah itu adalah yang dipimpin. Sekarang menjadi istilah rakyat. Kan gitu ya. Ro'iyah itu sudah menjadi bahasa Indonesia jadi rakyat. Jadi ada pemimpin, ada rakyat. Nah, jadi uskun anta wa zaujuka. Zaujuka adalah pasanganmu. Pasanganmu tergantung nanti kita memahaminya Adam sebagai apa. Itu tadi, kalau Adam sebagai suami, maka pasangannya istri. Kalau Adam sebagai khalifah, maka pasangannya adalah warganya, rakyatnya. Kalau Adam misalnya sebagai guru, ya guru pasangannya murid dan seterusnya. Ya, silahkan. Kemudian istilah al-jannata. Al-jannata itu jannah. Jannah itu sering kita mengartikannya surga. Kan gitu. Nah, surga itu kalau ya entah kan nanti setelah kehidupan akhirat ada jannah, apakah jannah itu yang dimaksud atau bagaimana? Ya, jannah itu kehidupan yang ya kalau sering diungkapkan dalam ayat-ayat Quran di surat-surat lain itu misalnya yang bagaikan taman perindah yang ada sungai mengalir di bawahnya dan seterusnya, itu kan ungkapan-ungkapan mengenai kehidupan yang mungkin kehidupan yang tenang, yang sejuk, yang teduh, yang indah dan sebagainya. Itu jannah. Nah, jannahnya ada di mana? Kalau kembali kepada ayat yang di atas, ini jailun fil ardi, kan gitu ya. Jadi kalau ada cerita Nabi Adam awalnya di surga, kemudian gara-gara makan buah kuri terusir dari surga pindah ke muka bumi, ya itu sumber ceritanya adalah dari kitab Kejadian yang ada di Perjanjian Lama. Silakan nanti kita mau pilih mana nih, kan gitu ya, rujukannya Quran atau rujukannya kitab Perjanjian Lama itu. Lanjutnya adalah mana tadi? Uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Wa kula itu asalnya kul itu fi'il amr. Kalau satu itu kul, tapi kalau dua kula, ya. Dua itu siapa? Anta, Adam, dan zaujuka, dan pasangannya. Ya, jadi kalau itu tadi ya, Adam sebagai apa dulu nih? Kalau dia sebagai khalifah, pasangannya adalah rakyatnya. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada katakanlah kondisi kita saat ini, ada seorang calon pemimpin, ya katakanlah misalnya apakah calon gubernur, apakah calon presiden. Biasanya kan mereka sebelum dipilih itu kan mereka mempresentasikan lah program-program kerjanya, kan gitu ya. Nah, setelah mempresentasikan program kerjanya, kalau program kerjanya bagus, tentu kita pilih, kan gitu ya. Nah, setelah terpilih, maka sang pemimpin tadi beserta rakyatnya, dia akan menjalankan program kerja itu, membangun, membuktikan, mewujudkan program kerjanya, sehingga yang program kerjanya tadi bagus akan dinikmati oleh seluruh rakyatnya, sehingga kehidupan yang katakanlah kehidupan yang aman, tentram, damai, sejahtera, adil, makmur dan sebagainya, itu adalah laksana kehidupan yang bagaikan kehidupan jannah, kehidupan surga. Nah, dalam kehidupan surga itu silahkanlah nikmatilah. Ya mungkin kalau bahasanya kul itu makanlah, kan gitu ya. Apa yang ada di dalamnya, atau nikmatilah kehidupan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian wala taqraba hazihi syajarah. Tapi ada satu larangan ini.
satu larangan wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi kamu jangan deketin. Kalian itu jangan deketin hadhihi syajarah, pohon ini. Nah, asyajarah itu diartikan menjadi pohon ini, kan gitu ya. Nah, asyajarah itu boleh kita artikan pohon, ya. Tapi ada arti lain juga. Asyajarah itu kalau kita bahasa Indonesia kan jadi sejarah, kan gitu, ya. Pohon itu kan pohon itu awalnya biji misalnya. Biji kita tanam, nanti tumbuh tunas. Kemudian tunas lama-lama besar, bercabang, berbatang, ranting, dan seterusnya, sehingga nanti sudah pohonnya besar, pohonnya akan menghasilkan buah lagi. Nah, nanti buahnya dipetik, buahnya jatuh, nanti dari buah itu ada bijinya. Bijinya nanti jadi tunas lagi nanti jadi pohon lagi, dan seterusnya begitu sampai turun-temurun pohon itu akan mencapai kelangsungannya, ya, akan mencapai keabadiannya. Jadi pohon yang pertama nanti punya generasi ke pohon yang kedua, punya generasi pohon yang ketiga, dan seterusnya, sehingga kira-kira itulah ungkapan sejarah. Asyajarah itu dalam bahasa Arab artinya pohon, tapi asyajarah juga bisa berarti sejarah. Asyajarah sejarah. Jadi kalau misalnya jangan deketin pohon ini, harusnya kan kalau yang namanya surga kan sudah nggak boleh ada larangan-larangan lagi, kan gitu ya. Ya. Nah, jadi jangan deketin lagi pohon ini, jangan deketin lagi, jangan ikutin lagi sejarah ini. Sejarah yang mana? Nah, kan di awal malaikat komplain, kan gitu ya. Di awal malaikat mempertanyakan apakah apakah kamu akan menjadikan makhluk atau kelompok yang saling membuat kerusakan, ya, yuzabihuna fil ardi, yufsidu fil ardi, ya kan gitu ya, atau yang saling bertumpah darah, kan gitu ya. Nah, berarti kalau mengutip lagi ayat yang sebelumnya, maka jangan lagi deketin sejarah ini. Sejarah yang mana? Sejarah yang tadi diungkapkan malaikat. Jadi, selama tinggal di jannah, selama membangun kehidupan jannah, kehidupan surga, membangun kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, damai, sentosa bersama pemimpin dan warganya dan rakyatnya, tentu jangan lagi mengulang kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan yang sebelumnya itu yang mana? Kehidupan yang saling merusak, ya, saling merusak di muka bumi. Kemudian jangan lagi mengulangi sejarah kehidupan yang saling bertumpah darah, artinya saling berperang, saling bermusuhan, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini sebagai sebuah lingkungan, sebagai sebuah negara, ada pemimpin, ada rakyatnya, kemudian pemimpin dan rakyatnya bersama-sama membangun kehidupan jannah, kehidupan yang adil makmur, kehidupan yang gemah ripah loh jinawi lah, kehidupan yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka setelah kehidupan itu kita bangun bersama, kita jaga, kita rawat, tapi jangan ngulang lagi kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang merusak alam semesta, kehidupan yang saling bermusuhan, yang saling berbangku hantam, saling berperang. Cobalah kita misalnya punya tetangga, tapi kita dengan tetangga itu ribut mulu. Apakah itu rasanya rasa di jannah, rasa di surga? Kan enggak, ya. Gitu, apalagi dalam skop yang masyarakat luas, kan gitu. Jadi itu yang saya pahami. Jadi wala taqrabah di syajarah, jangan deketin sejarah ini, jangan mengulangi lagi sejarah ini. Kemudian fatakuna minaz zalimin. Nanti kalau kita ngulangin lagi sejarah yang tadi itu, yang yufsidu fil ard, itu yang suka merusak alam semesta, kemudian yang suka tumpahan darah, kalau kita mengikuti sejarah itu, kita mengulangi lagi sejarah itu, maka kita tergolong kepada kelompok yang zolimin. Jadi orang-orang yang zolim, kan gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita perjanjian lama dalam buku Kejadian menceritakan bahwa
asyajarah itu pohon. Jadi yang dimaksud asyajarah itu pohon kuldi kan gitu ya. Jadi Nabi Adam dan zaujukanya tidak boleh mendekati pohon kuldi. Nah, selanjutnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Fa'azallahuma syaiton. Syaiton itu memperdaya, syaitan itu menjebak, syaitan itu menggelincirkan. Jadi yang tadinya Adam dan Zaujuka, kalau dia sebagai khalifah ini dengan rakyatnya sudah tentram, hidup dalam nuansa, dalam kehidupan yang jannah, dalam kehidupan yang bagaikan surga, kehidupan yang tentram, aman, damai, dan seterusnya. Tapi ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kondisi seperti itu. Siapa yang tidak setuju? Yaitu tadi. Tadi kan ada kelompok malaikat. Kelompok malaikat itu yang fasajadu, yang mendukung program kerja Nabi Adam. Ada kelompok yang abah, yang tidak mendukung, yang membangkang. Nah, kelompok yang ini berusaha menggeser, merusak tatanan kehidupan yang sudah dibangun, yang tadinya aman, damai, adil, makmur, itu dirusak oleh iblis, ya. Sehingga Nabi Adam dan zaujukanya, Nabi Adam dan ya kalau dia sebagai pemimpin, Nabi Adam dan yang dipimpinnya ini tergelincir ke dalam kehidupan yang dimaui, diikuti atau dirayu oleh iblis, oleh syaitan, gitu ya. Sehingga otomatis kalau dia yang tadinya kehidupannya adalah kehidupan yang tentram, aman, damai, sentosa, adil, makmur, sejahtera, kalau dia mengikuti kehidupan yang asyajarah tadi, ya, sejarah kelam di masa lalu, maka kalau dia mengulangi lagi itu, mengikuti sejarah itu, otomatis ya dia keluar dari surga, kan gitu ya. Keluar dari surga dalam arti ya sudah nggak ada kehidupan surga lagi, kan gitu. Kayak misalnya Nabi itu dalam kisahnya Nabi menyatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surga. Artinya rumah Nabi kan ya kita kenal rumahnya sederhana, ya, tidak punya perabotan mewah, tidak punya makanan-makanan mewah, kan gitu ya. Tapi Nabi menyatakan bahwa walaupun dalam lingkungan yang sederhana, walaupun hidup serba apa adanya, Nabi menyatakan bahwa Nabi itu rumah tangganya adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Sehingga kalau kita pun misalnya membangun kehidupan yang tentram dalam rumah tangga, maka kita pun juga akan menyatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Tapi kalau antara adik kakak, suami istri, bapak anak, atau dengan ibu dan sebagainya ribut mulu, ya walaupun masih di dalam rumah tangga itu juga, tapi sudah nggak ada jannah, kan gitu. Jadi tetap saja dia tetap tinggal di situ, tapi sudah keluar dari kehidupan jannah, kehidupan surga. Gitu ya. Jadi karena dia mengikuti langkah-langkah setan, maka secara otomatis sudah tidak ada lagi kehidupan jannah di rumah tangga itu, atau sudah tidak ada lagi kehidupan jannah di lingkungan itu, ya. Selanjutnya wa kunna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Karena tadi sudah keluar dari jannah, dalam arti sudah tidak ada lagi kehidupan jannah. Mungkin lingkungannya itu juga, ya. Tapi sudah nggak ada lagi kehidupan jannah. Kenapa? Karena yang satu kelompok yang merusak lingkungan alam semesta, ya. Kemudian yang satu lagi suka bertumpahan darah, bermusuh-musuhan. Maka kata Allah, kalau memang sudah tidak mau ngikutin petunjuk Allah, ya silahkan. Wa kunna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Nah, perlu diperhatikan ya bahwa kalau ayat-ayat sebelumnya masih menyebutkan bahasanya pakai dua kelompok, anta wa zaujuka, kemudian wakula gitu kan, pakai domir huma. Huma ini artinya dua. Kemudian haitsusi ituma wala taqroba gitu kan, itu juga domirnya antuma, kan gitu ya. Artinya dua pihak, ya.
Tapi kalau misalnya ihbitu ba'dukum libadin aduun, ihbitu itu sudah domirnya antum. Sudah banyak, sudah jamak itu kan gitu ya. Jadi apakah itu dulu kalau misalnya ceritanya cuma berdua dengan Hawa kan gitu ya. Ya kan masa yang keluar dari surga itu terus Adam sama Hawa saling ba'dukum libadin adu, saling bermusuhan, saling gontok-gontokan. Kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Kalau misalnya yang terusir itu Adam dan Hawa. Tapi karena yang keluar dari surga ini, yang artinya yang surga itu sudah hilang dari lingkungannya, maka masyarakat yang tadinya berhimpun dalam kehidupan jannah tadi, karena sudah tidak lagi mau mengikuti peraturan Allah, maka mereka saling ba'dukum libadin aduun, yang satu dengan yang lain itu saling bermusuhan. Kemudian walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'u ilahin. Ya, kehidupannya sudah tidak nyaman lah kan gitu ya. Berikutnya ayat selanjutnya, fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqo itu fiil ya. Fa'ilnya Adamu ya, yang menjadi fa'il adalah Adam. Jadi tadinya Adam ini sudah hidup tentram dalam kehidupan jannah bersama ya katakanlah kalau nabi ini ada umatnya kan gitu ya. Kalau khalifah itu ada rakyatnya. Yang tadinya dia membangun kehidupan yang jannah, kemudian karena mengikuti godaannya setan, maka dia tergelincir dalam kehidupan yang ba'dukum libadin adwun, kehidupan yang saling bermusuhan, saling bertumpah darah. Maka sekarang Adam ini menyadari kan gitu ya. Maka setelah dia menyadari kehidupan yang salah itu, maka fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dia mulai kembali lagi kepada min rabbihi kalimatin itu ya. Kalimat-kalimat dari Allah. Kalimat-kalimat dari Allah kan berarti wahyu, berarti ajaran Allah kan gitu ya. Maka dia mulai mengkaji lagi, mempelajari lagi, memantapkan lagi kalimatin mirobi kalimatin itu ya. Jadi Adam kembali lagi kepada ajaran Allah, kemudian fataba alaih, dia fataba itu bertaubat lah ya. Dulu dia pernah membangun kehidupan jannah, kemudian karena bujuk rayu iblis, dia dalam kehidupan yang saling ba'dukum libadin aduun ya, saling bermusuhan satu sama lain, maka sekarang dia menyadari diri itu, maka dia taubat, dia kembali kepada ajaran Allah ya. Innahu wattawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat ya. Kira-kira itulah kisah Nabi Adam yang diungkapkan oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 30 ini dan seterusnya ya. Kalau ternyata berbeda selama ini dengan persepsi yang kita pahami, karena persepsi yang selama ini kita pahami itu mungkin kita dengar secara turun-temurun dari dulu ya. Tapi itu kalau kita bandingkan nanti, silakan saja bandingkan, buka kitab Kejadian dari Perjanjian Lama itu, ternyata yang selama ini kita pahami ya sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh kitab Kejadian atau kitab Perjanjian Lama. Sedangkan Quran mengajukannya seperti yang sudah diungkapkan oleh Surah Al-Baqarah. Ya nanti kapan waktu kita coba mengkaji lagi dari surat-surat yang lain. Kira-kira begitu Mas Irfan, mungkin ya artinya kalau ternyata memang ya. Ya artinya ini ya Pak RW, artinya adapun bila mana terjadi perbedaan-perbedaan, ini intinya niatnya untuk memacu semangat kita ya Pak RW, untuk mengkaji lagi Al-Quran, belajar lagi dan tetap terus semangat gitu ya Pak RW. Jangan hanya menerima mentah-mentah gitu Pak RW ya. Oke, silakan lagi nanti kita banding-bandingkan lah ya antara ayat Quran dengan kitab Perjanjian Lama gitu ya. Kita mau ngikutin yang mana nih kan gitu. Selama ini kan rukun iman itu salah satunya kita beriman kepada Alkitab, beriman kepada kitab Allah kan gitu, kitab Allah ya. Kalau kita orang Muslim berimannya kepada Al-Quran.
Tapi kalau selama ini persepsinya yang diambil dari kitab perjanjian lama, ya silahkan sajalah, silahkan pemirsa menentukan sendirilah sikapnya. Kalau ini apa Pak RW, selain tidak ada kata Siti Hawa di dalam Al-Qur'an, itu juga tidak ada ini ya, tidak ada kalimat yang menegaskan bahwa Nabi Adam itu menjadi manusia pertama di muka bumi itu tidak ada ya Pak RW ya. Yang ada hanya hendak untuk dijadikan khalifah, pemimpin gitu ya. Ya, jadi memang tidak ada penyebutan Nabi Adam sebagai manusia pertama, kan gitu ya. Saya juga nggak tahu itu sumbernya dari mana kan gitu. Selama ini saya belum pernah menemukan kalau Al-Quran menyebutkan hal itu. Kalaupun misalnya kita ini dipanggil juga sebagai Bani Adam, ya memang katakanlah kalau secara keilmuan kan gitu ya, memang Allah menceritakan Nabi itu yang pertama Nabi Adam. Tapi sebelumnya ada lagi apa enggak ya kita nggak usah memperdebatkan lah karena memang nggak ada datanya. Yang ada datanya Nabi yang diungkapkan Nabi Adam. Perkara nanti Nabi Adam waktu itu apakah sudah bersama umatnya atau belum, ya tadi ya indikasi-indikasi bahwa zaujun itu pasangan. Ya sekarang Nabi Adam mau diposisikan sebagai apa? Kalau posisinya suami ya pasangannya istri. Kalau posisinya pemimpin, pasangannya yang dipimpin rakyat. Kalau posisinya guru, ya pasangannya murid, dan seterusnya begitu ya. Silakan. Wah, mantap sekali ini Pak RW. Pembahasan kita di pagi hari ini cukup seru ya Pak RW. Ya, silakan nanti. Ini buat semangat kita agar lebih serius lagi belajar Al-Quran lah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak RW. Mungkin cukup segini dulu ya pada kesempatan di video kali ini. Untuk pemirsa yang menyaksikan video ini, tetap selalu belajar, tetap selalu apa yang disampaikan kami di video kali ini juga dipelajari lagi gitu. Jangan diterima mentah-mentah karena kita adalah manusia yang berakal gitu. Buka lagi Al-Qur'annya, pelajari lagi. Dan tadi Pak RW juga sudah menyebutkan untuk buka lagi banding-bandingkan lagi dan pelajari lagi karena kita punya rukun iman percaya kepada Al-Quran, maka jangan lupakan Al-Quran. Tadi Pak RW sudah menyampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa share, like, dan subscribe jika bermanfaat. Dan seperti biasa, jika ada yang ingin ditanya atau request topik-topik mengenai sesuatu hal yang ada di Al-Quran, bisa langsung di komen di video bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.